terima kasih Engkau telah menyembuhkan kami pada malam hari ini untuk bersekutu bersama, untuk mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Biarlah Kau mampukan kami semua untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu mengenai apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh hamba-Mu, Pak Timotius Widodo. Kiranya Engkau urapi Pak Timotius, biarlah Kau mampukan untuk dapat memberitakan firman-Mu bagi kita semua. Terima kasih Bapa, semuanya userahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, mohon pimpinan-Mu dan berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Dov sudah berdoa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan, kesaksian, sharing dipersilakan. Setelah itu doa syafaat ya. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, Saudara, saya akan share screen dulu. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42, Bapak Ibu. Ya, selamat datang Pak Nahum, Bu Sri, ya Saudara, Bu Linda, Bu Mei, siapa lagi? Bu Feni, Denny, ya, dan yang lain. Puji Tuhan. Malam Pak. Ya. Oke. Ya, mari kita lihat ayatnya Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judul firman Tuhan malam ini adalah keluarga Betania. Gitu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya atau pengajarannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Saudara, keluarga Betania ini terdiri dari 3 orang ya. Maria, Marta, dan Lazarus. Tidak disebutkan apakah orang tuanya masih hidup, saudara. Tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Penafsir mengatakan 3 bersaudara ini sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, saudara, Betania itu sebenarnya bukan kota besar, tapi desa atau kampung dengan kehidupan masyarakat saat itu yang sangat sederhana, bahkan tidak terlihat di dalam peta, saudara. Ya, lalu keluarga ini boleh dikatakan sesuai dengan Alkitab, keluarga yang mengasihi dan melayani Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita baca di dalam kitab Injil, saudara, setiap Yesus dan rombongan muridnya ke Yerusalem atau ke Bait Allah, saudara, mereka itu selalu mengunjungi Betania, bahkan bermalam di keluarga Betania ini, saudara. Dan keluarga ini selalu menyambut rombongan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Bayangkan, kalau kedatangan tamu 1 atau 2 orang mungkin kita nggak masalah ya. Tapi sudah lihat Yesus dengan 12 muridnya, 13 orang, saudara. Kalau ke Yerusalem, ya ke Bait Suci, selalu mampirnya kalau apalagi sudah malam, bermalamnya di keluarga Betania. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, seorang yang bernama Marta tadi. Ayat 38 mengatakan Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Saudara, apa maksudnya? Bukan hanya secara fisik kehadiran Yesus diterima, saudara, tapi yang terpenting adalah ini, saudara. Sudahkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam rumah tangga kita? Nah, ini yang penting ya. Jadi artinya Marta menerima Yesus di rumah, keluarga Betania menerima Yesus di rumah itu artinya bukan sekedar menerima kehadiran Yesus secara fisik, tapi mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup pribadi di dalam rumah tangga itu. Nah, makanya saudara, diadakan komsel, komunitas sel atau kelompok sel ini tujuannya adalah memperkenalkan Yesus, ya, mengundang Yesus di rumah kita masing-masing. Nah, karena kita secara Zoom, saudara, ini dari Kediri, Tulungagung, dari manapun kita bisa bersama.
Nah, kalau bisa keluarga-keluarga kita di rumah kita masing-masing, saudara, itu bisa hadir, bisa join, ya, bisa bersekutu bersama-sama di kelompok yang kecil ini. Nah, diharapkan tujuannya supaya semua anggota keluarga kita itu menerima Yesus di dalam rumah kita, di dalam hidup pribadi kita. Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta menerima Yesus secara pribadi. Demikian juga kita pada malam hari ini, secara pribadi kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga kita yang lain? Nah, makanya kita berdoa, kita mengajak saudara-saudara, mendorong supaya ikut, dan mereka boleh percaya kepada Yesus. Lalu berikutnya dikatakan, saudara, Marta ini tipe orang yang sibuk melayani. Nah, ini luar biasa ya. Saudara sudah menerima Yesus, percaya Yesus, lalu ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apapun juga. Nah, memang pelayanan di sini yang dimaksud adalah urusan dapur, saudara-saudara. Ya, penafsir mengatakan Marta ini sibuk sekali melayani konsumsinya. Jadi Yesus dengan rombongan 12 orang disediain apa ini? Makanan apa ini? Nah, pada zaman itu kan tidak seperti sekarang, bisa telepon lalu datang dikirim via kurir atau GoSend ya, saudara-saudara. Waktu itu memang ibu-ibu orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi memasak. Nah, kita melihat di situ Marta sibuk sekali memasak. Nah, memberi makanan Yesus dengan rombongan. Nah, pelayanan ini juga penting, saudara-saudara. Ya, secara rohani penting, secara jasmani juga penting. Nah, artinya, saudara, pelayanan apapun juga itu semua kalau dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, suatu saat Marta absen memasak. Ya, ada di Markus pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika rombongan Tuhan Yesus bermalam di sana, pagi harinya pergi ke Yerusalem, Yesus dengan muridnya ke Yerusalem, ke Bait Suci, itu dalam keadaan lapar. Nah, jadi bermalam di Betania, lalu pagi-pagi, saudara, itu tidak diberi sarapan. Ya, dengan kata lain, Marta tidak seperti pada kesempatan yang lain, sibuk sekali melayani, tapi kali itu enggak melayani. Saudara, tidak memasak, absen memasak. Kenapa? Nah, krisis, ya, nggak punya duit. Kalau konteks sekarang ya, saudara-saudara, kan tidak selalu punya duit. Ada saat-saat ya karena keluarga sederhana, keluarga pas-pasan, ada saat-saat tidak punya uang. Makanya kita lihat di situ tidak bisa menjamu Yesus dengan rombongan. Bapak Ibu bisa merenungkan, ngajak makan 13 orang itu habis berapa kira-kira? Kalau satu orang 20.000 dengan minumnya, saudara, sudah habis berapa ya? Kalau ngajak 13 orang, lalu tambah keluarganya, katakanlah 15 orang, karena Lazarus jarang ada di tempat, karena bekerja, saudara, yang ada Maria dan Marta saja, berarti 15 orang ya. Makan bersama 15 orang, habis berapa? Kalau satu orang 20.000 ya 300.000. Nah, mungkin uang yang sangat besar ya, kalau mendadak uang cash nggak ada segitu. Nah, jadi saudara, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, Tuhan juga mengizinkan yang namanya krisis. Tetapi, saudara, mereka masih mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah, ini yang penting. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi kalau urusan Tuhan, urusan pelayanan, tetap dikerjakan. Memang, saudara, di dunia itu pelayanan bersifat sementara. Tapi Tuhan mengajarkan melayani sampai kepada kekekalan. Untuk tujuan kekekalan. Dan ternyata pelayanan kita tidak sia-sia. Yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia, saudara. Nah, itu Marta. Nah, sekarang yang kedua, saudaranya yang namanya perempuan yang namanya Maria. Tadi firman Tuhan mengatakan Maria selalu duduk dekat dengan Tuhan, mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, artinya mendengarkan apa, saudara, bentuk khotbah pengajaran. Nah, pertanyaannya, apakah banyak orang Kristen seperti Maria suka dengan khotbah pengajaran, berminat dengan khotbah pengajaran, saudara? Nah, pengajaran bukan hanya satu bagian, ya. Pak Nahum ikut pengajaran mempelai Alkitabiah, yang satu kabar mempelai internasional. Lalu ada lagi pengajaran, apalagi pengajaran apa, saudara ya? Tabernakel lah, pengajaran apa? Oh, itu semua bagian dari Alkitab. Nah, seharusnya tidak boleh menekankan satu bidang, ya, satu bentuk pengajaran, tidak. Karena itu bagian Alkitab yang diajarkan harus diajarkan secara utuh, secara menyeluruh, ya, semuanya diajarkan. Nah, artinya adalah
memang Alkitab itu isinya semuanya adalah pengajaran, ya. Dilihat dari sudut pandang yang mana, penekanan yang mana, sebenarnya tidak boleh pincang, ya. Salah satu yang lebih ditekankan, yang lain tidak. Oh tidak, semua harus diajarkan secara bersama-sama. Nah, akhirnya jemaat bersyukur, berbahagia, mendapatkan firman Tuhan secara utuh, secara menyeluruh. Nah, itu tipe Maria, saudara. Jadi bukan tipe khotbah yang isinya janji-janji, bukan tipe khotbah yang isinya apa? Saudara, membangun, membentuk karakter, sifat hidup supaya lebih baik. Oke. Tapi ada yang penting, saudara, khotbah pengajaran tentang Kristus sebenarnya. Nah, saya ingat dengan satu ayat di dalam Injil Lukas, saudara, yang kadang-kadang ini dilupakan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-20. Ya, nah ini ayat misi yang disampaikan Pak Kefas Lili yang lalu. Tapi kita lihat ayat yang ke-20, Lukas 4 ayat 20 ya. Dikatakan, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus bukan berkhotbah. Tuhan Yesus hanya membaca kitab Yesaya. Ketika kitab Yesaya ditutup, Yesus mau duduk, saudara. Alkitab mengatakan banyak orang matanya tertuju kepada Yesus. Ini khotbah yang berhasil. Tapi khotbah yang gagal total adalah khotbah yang di mana jemaat bukan melihat Yesus tapi melihat pengkhotbahnya. Memuji-muji, mengagung-agungkan pengkhotbahnya, saudara. Itu khotbah yang gagal total. Tapi khotbah yang berhasil adalah khotbah yang di mana membuat jemaat semakin mengenal Kristus, melihat Kristus. Nah, saya berharap kita semua, pelayanan apapun yang kita lakukan, entah pujian, entah khotbah, semua jemaat harus matanya tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada pemimpin pujian, pemain musik, atau pengkhotbahnya. Amin, saudara. Dan ini tipe Maria seperti itu. Lalu yang berikutnya di bagian yang lain, Maria pernah memberi minyak nawastu dengan harga berapa? 300 dinar, dan dipecahkanlah botol buli-buli minyak itu, lalu minyak itu dicurahkan kepada Yesus. Bayangkan saudara, 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi kalau 300 dinar berarti upah bekerja selama 10 bulan. Benar ya? 1 tahun kan 365 hari. Nah ini 300 hari, berarti kan 10 bulan. Ini pengorbanan yang luar biasa. Jadi Maria mendengarkan pengajaran Yesus, yang kedua berkorban, saudara, dan dikatakan apa? Ya, Yohanes 12 ayat 3, pernah meminyaki kaki Yesus. Nah, itu gambarnya saudara-saudara ya. Nah, ini menunjukkan apa? Biasanya kepala yang diminyaki, kepala yang diurapi ya, saudara. Mazmur 23 ayat yang ke-5, tetapi kaki Yesus. Apa artinya? Ini menunjukkan sikap rendahan hati. Jadi sudah dengar firman, saudara, lalu mempraktekkan firman dengan cara berkhotbah, berkorban, saudara. Lalu berikutnya apa? Memiliki sikap yang terus-menerus, ya, keegoan, kesombongan, ya, kedagingan selalu dikikis, saudara. Makanya dikatakan rendah hati, bersikap hamba. Ya, membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba. Yohanes pasal 13 nanti dibaca, Yesus sudah memberikan contoh. Nah, artinya apa? Ketika meminyaki kaki Yesus, menunjukkan pengurapan khusus diberikan kepada Yesus. Loh, Yesus kan sudah diurapi, betul saudara. Tapi ketika Maria meminyaki kaki Yesus, mengurapi Yesus, artinya Yesus dijadikan oleh Maria sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Sebagai raja yang berkuasa atas hidupnya, sebagai imam yang dikatakan sebagai pengantara antara Allah dan manusia, dan sebagai nabi yang menunjuk kesalahan, yang mengajar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara? Saya berharap kita semua seperti Maria, ya, menjadikan Yesus adalah raja, imam, nabi secara pribadi dalam hidup kita. Lalu saudara, menyeka dengan rambut. Nah, pada waktu kehidupan orang Yahudi, saudara, rambut ya wanita Yahudi itu selalu terikat. Nah, kalau rambutnya tadi dibuat untuk menyeka, mengelap, membersihkan, berarti rambutnya dibiarkan terurai. Dan tidak ada wanita Yahudi terhormat yang rambutnya dibiarkan terurai, saudara. Makanya ketika kita melihat di sini, bagaimana dengan tindakan Maria ini? Rambutnya dibiarkan terurai untuk menyeka kaki Yesus, seperti gambar itu, saudara. Nah, akhirnya banyak orang waktu itu menyangka, Maria ini berarti perempuan yang tidak baik. Ya, wanita yang tidak baik.
konteks sekarang pelacur, perempuan Sunda, karena membiarkan rambutnya terurai. Saudara-saudara. Ya. Nah, apa artinya? Rambut bagi seorang perempuan itu kebanggaan, kemuliaan, ya, mahkota. Kalau pergi ke salon lama sekali, ya, salah sedikit ngomel-ngomel, ya, jadi jelek. Ya, rambut juga membuat wanita yang jelek jadi cantik, ya, saudara saya, lebih cantik lagi. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika berhadapan dengan Yesus, kemuliaan, kebanggaan diri sendiri, kehormatan diri sendiri diberikan kepada Yesus. Nah, ini sikap yang luar biasa, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, namanya Lazarus, saudara. Tidak ada keterangan banyak tentang Lazarus. Tetapi Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 dikatakan mau dibunuh karena banyak orang percaya Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Coba, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat rencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara, kita bisa melihat di situ, ya, Lazarus apa yang sudah dilakukannya? Dia mengalami mujizat kebangkitan dari antara orang mati. Sudah busuk, ya, 4 hari dikubur, tetapi mengalami mujizat. Setelah mengalami mujizat, yang penting apa yang harus dilakukan? Seperti Lazarus, memberitakan Yesus sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita mengalami mujizat, jangan lupa, bukan untuk kita sendiri, tapi kita membagikan, ya, Yesus yang membuat mujizat kepada banyak orang sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Walaupun taruhannya adalah nyawa. Lazarus ingin dibunuh tadi, saudara. Jadi itulah keluarga Betania, saudara, keluarga yang mengasihi Tuhan, ya, keluarga yang melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Sebentar lagi kita akan putus, lalu nyambung lagi, ya, saudara. Setelah itu kesaksian, sharing dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami secara pribadi, ajar kami seperti Marta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kami juga mau terlibat di dalam pelayanan apapun juga yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Dan juga, saudara-saudara, seperti Maria yang duduk dekat dengan Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga seperti Lazarus, sudah mengalami mujizat apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami mau bagikan, beritakan kepada orang lain. Walaupun ada konsekuensi yang harus kami terima, tapi kami mengucap syukur Engkau selalu memberi kekuatan kepada setiap kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang sudah bergabung pada malam hari ini, ya Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah. Mungkin ada di antara kami yang belum menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah memakai setiap kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan di lingkup yang paling kecil di keluarga kami terlebih dahulu. Sehingga anggota-anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan, boleh dibawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita putus dulu. Habis itu nyambung lagi, ya Bapak Ibu, ya. Ya, Pak.